Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu dengan bacakan surat Al-Fatihah bersama. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai? Oke. Untuk kehadiran, kalau dilihat di sini sudah ada 8 kelompok ya yang sudah masuk. Satu kelompok lagi, gak apa-apa sambil menunggu. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang kalor dan perubahan suhu. Ada yang masih ingat apa itu kalor? Kalor adalah Panas. Iya. Energi panas yang berpindah. Oke, ini kita akan belajar kalor dan perubahan wujud zat. Di sini KD dan KD-nya masih sama dengan yang kemarin, itu KD 3.4 dan KD 4.4. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, melalui percobaan dan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis karakteristik suhu benda ketika mengalami perubahan wujud dengan tepat. Melalui grafik suhu terhadap kalor dan diskusi, kalian mampu menentukan kalor yang dibutuhkan zat untuk berubah suhu dan untuk berubah wujud dengan benar. Diperhatikan, ada gambarnya? Gambar apa itu? Gambar batu. Gambar es? Batu. Kemudian kalau diperhatikan di gelasnya, ada apa di gelasnya? Ada air. Silahkan buat pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang ada di layar. Satu saja pertanyaannya. Setiap kelompok boleh masing-masing punya pertanyaan, tapi pilih satu pertanyaan yang paling mewakili kelompok kalian, kemudian tuliskan di LKPD yang nanti akan kalian cari jawabannya lewat percobaan. Sudah buat pertanyaannya? Kalau sudah, perhatikan lagi ke sini. Nomor 1. Menurut kalian, apa yang terjadi jika es batu didiamkan di tempat terbuka? Kalian suka memperhatikan kalau membuat jus ya, yang ada es batunya, kemudian di tempat jus tersebut di bagian luarnya selalu ada kayak embun ya, titik-titik air. Nah, kenapa itu ada embun? Jawaban hipotesis kalian nanti kita akan buktikan melalui percobaan yang sesuai dengan prosedur yang ada pada LKPD 2. Mengerti? Ya. Kalau mengerti, kegiatan pendahuluan untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Silahkan langsung akses Google Classroom-nya. Isi daftar hadirnya dulu, yang pertama. Jangan lupa daftar hadir. Yang kedua, bahan ajarnya silahkan dipelajari, dipahami. Yang ketiga, LKPD-nya silahkan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada di sana. Ya. Dan ketika kalian melaksanakan percobaan, seperti biasa, didokumentasikan. Boleh melalui foto, boleh melalui video. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian mulai bekerja. Kita bertemu lagi 9:30 harus sudah selesai. Kalian sudah bisa masuk Zoom lagi untuk melaksanakan verifikasi dan kegiatan penutup. Hati-hati dalam melaksanakan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sukses percobaannya? Sukses percobaannya? Sukses. Ya, bagus ya. Ada yang terluka? Tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk mengefektifkan waktu, Ibu hanya punya 20 menit lagi nih. Siapa kelompoknya yang mau menyampaikan hasil percobaannya? Oke, silahkan. Kelompok berapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya? Oke, keadaan suhu pada saat 0 sekon berapa? 0. Bagaimana wujudnya? Padat. Oke, padat. 90 sekon berapa suhunya? 0. 0. Wujudnya? Sebagian air, sebagian padat. Oh, sebagian air, sebagian padat. Kemudian pada saat 120 sekon bagaimana? Sebagian Suhunya? Pada saat 120 sekon bagaimana suhunya? Dilihat tabel pengamatannya. Mencair sebagian padat. Sudah naik belum suhunya? Sudah berapa suhunya? Dia sudah mencair ya, sudah jadi cair. Suhunya berapa?
20. Pada saat 150 sekon, ini wujudnya masih cair? Berapa suhunya? Iya, berapa suhunya? 20. Ya, berapa? 20. Masih sama dengan 120 sekon? Yang 20 sekon berapa? Masih sama? Belum nggak naik suhunya ini. Kamu memanaskan air, belum naik suhunya? Naik. Jadi berapa? Yang 150 berapa suhunya? 30. 30. 30. Ya, kita jawab pertanyaannya. Bagaimana keadaan suhu benda dari awal sampai mulai melebur? Jawabannya apa? Suhu tetap. Oke, kelompok siapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 8. Oke, kelompok 8 suhunya tetap. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan suhu zat ketika es mulai melebur sampai semuanya melebur? Masih Masih sama. sama. Oke, masih sama. Bagaimana keadaan suhu zat setelah es melebur sampai mulai mendidih? Berubah. Berubahnya bagaimana? Suhunya naik atau turun atau bagaimana? Suhunya naik. Oke, suhunya naik. Kelompok berapa tuh? 8. Masih 8. Nomor 4. Bagaimana keadaan suhu zat setelah mendidih? Tetap. Oh, tetap. Oke, mana gambarnya? Gambar grafik suhu terhadap waktunya? Iya, Bu. Nah, Ya, oke. Di kelompok Iki, jadi awalnya dia datar dulu. Kemudian naik ya. Kemudian naik. Kemudian apa lagi? Datar lagi. Seperti ini kelompok 8. ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tadi? Tanya, Benda padat. benda padat Berubah berubah menjadi cair. menjadi cair Dipanaskan. setelah dipanaskan. Tapi bagaimana suhunya? Panas. Suhu Tetap. apa? Ya, iya, ketika berubah wujud tetap ya. Benar tak? Benar. Iya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, ketika benda mengalami perubahan wujud, kalor yang diberikan itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk berubah wujud. Sehingga suhu zat ketika berubah wujud itu akan bernilai tetap. Zat yang ada di bumi ini kita tahu bahwa terdiri dari 3 tingkat wujud, yaitu apa saja? Padat, cair, dan gas. Oke, berikutnya ada diagram perubahan wujud zat. Nih, terlihat? Terlihat. Ya, di sini ketika es berubah menjadi air, maka dikatakan dia melebur. Untuk melebur itu perlu kalor atau perlu energi panas. Sebaliknya, ketika air diubah menjadi es, itu terjadi perubahan wujud, membeku prosesnya. Nah, di sini terjadi pelepasan kalor. Jadi ada 2 jenis ya, ada yang perlu kalor, ada yang melepaskan kalor. Ketika cair itu perlu kalor sehingga dia dapat melebur. Ketika air menjadi es, dia melepaskan kalor sehingga dia bisa membeku. Begitu juga dari air menjadi uap. Ketika air menjadi uap, maka dia perlu kalor. Kamu kan manaskan air perlu kalornya baru dia bisa menguap. Tapi kebalikannya, ketika uap air menjadi air itu mengembun, maka dia melepaskan kalor. Kalor dan perubahan wujud. Tadi sudah melakukan percobaan. Jadi wujud zat dapat berubah ketika kalor yang diberikan atau dilepaskan telah mencapai suhu di titik tertentu. Tadi es mulai mencair pada suhu 0. Kemudian air mulai mendidih pada suhu sekitar 95 derajat ya. Jadi itu menunjukkan bahwa wujud zat dapat berubah ketika telah mencapai di titik tertentu, suhu di titik tertentu. Yang kedua, suhu zat ketika berubah wujud itu bernilai tetap karena kalor yang diberikan atau dilepaskan itu digunakan untuk berubah wujud. Yang ketiga, kalor yang digunakan untuk berubah wujud itu dinamakan dengan kalor laten. Hubungan kalor dengan kalor laten. Q sama dengan M kali L. Q-nya kalor, M-nya massa zat, L-nya kalor laten. Ini grafik suhu terhadap waktu yang tadi. Dari titik A ke titik B, dari titik C ke titik D, dia naik suhunya lagi dari T1 sampai T2. Kemudian dari D ke T, ini terjadi perubahan wujud karena T-nya tetap T2, tapi kalor tetap diberikan. Jadi ini. Maka kalor total yang digunakan untuk mengubah suhu dan wujud zat dari T0 sampai T2 itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Ya. Contoh penerapannya. Ayo kita latihan. Silahkan latihan ini ada di bahan ajar. Kalian kerjakan di buku latihan di rumah. Di bahan ajar ada. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Berikutnya kita akan bahas tentang perpindahan kalor. Silahkan disediakan bahan dan alatnya sesuai dengan yang nanti akan di-share di Google Classroom. Ya. Sebagai penutup, silahkan evaluasi pembelajarannya dikerjakan. Akses pada Google atau browser joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kodenya 541354. Kesimpulannya, pertemuan hari ini tadi ya intinya bahwa suhu zat
ketika berubah wujud akan tetap. Kalor yang digunakan untuk berubah wujud yang masanya 1 kg zat itu disebut kalor laten. Ya, itu untuk pertemuan hari ini. Silakan. Yang belum masuk bisa ikut masuk. Mulai. Untuk jurnalnya Ibu tutup ya. Silahkan kuisnya dikerjakan. Tadi udah dicatat linknya atau ada di Google Classroom. Silahkan Ibu tutup Zoom meetingnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ibu. Kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan dilanjutkan kuisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa?